Masa kehamilan merupakan masa yang sangat penting, karena pada masa ini merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan janin selama 9 bulan. Pada masa kehamilan, memungkinkan untuk ibu hamil mengalami beberapa perubahan serta keluhan pada tubuh ibu hamil. Keluhan pada ibu hamil yang normal biasanya hilang dengan sendirinya, namun ada beberapa keluhan yang harus diwaspadai oleh ibu hamil. Kondisi tersebut sangat perlu diketahui oleh ibu hamil sebagai tanda bahaya masa kehamilan. Tanda bahaya kehamilan merupakan tanda-tanda yang mengidentifikasikan adanya bahaya yang bisa terjadi selama kehamilan. Apabila hal ini tidak dilaporkan atau tidak segera terdeteksi, maka dapat menyebabkan kematian pada ibu hamil. Maka dari itu, penting untuk mengetahui macam-macam tanda bahaya kehamilan. Yang pertama, air ketuban keluar sebelum waktunya. Ketuban pecah dini atau disingkat dengan KPD merupakan kondisi selaput ketuban pecah sebelum waktu persalinan dimulai. Pecahnya selaput ketuban dapat terjadi pada umur kehamilan sebelum 37 minggu atau preterm maupun kehamilan cukup bulan atau autumn. Sedangkan komplikasi pada ketuban pecah dini yang paling sering terjadi pada ibu bersalin yaitu infeksi dalam persalinan, meningkatkan kasus sesar, dan meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada ibu. Sedangkan komplikasi yang terjadi pada janinnya itu lahir prematur, penurunan tali pusat, kekurangan oksigen pada bayi setelah lahir, serta dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian janin. Tanda dan gejala ketuban pecah dini yaitu keluarnya cairan ibu tidak terasa, berbau amis, dan berwarna putih keruh. Hal yang menjadi penyebab ketuban pecah dini yaitu usia, infeksi, riwayat ketuban pecah dini, kondisi mulut rahim membuka terlalu awal pada kehamilan, dan ketegangan rahim berlebihan yang disebabkan karena kehamilan kembar dan kelebihan air ketuban atau hidramnion. Tanda bahaya yang kedua yaitu muntah terus dan tidak mau makan. Mual dan muntah merupakan gejala yang wajar dan sering terjadi pada kehamilan trimester pertama. Mual biasanya terjadi di pagi hari, tetapi dapat pula timbul setiap saat dan malam hari. Namun, jika mual dan muntah terjadi terus-menerus, hal ini bisa mengakibatkan kerusakan hati. Selain itu, komplikasi dari mual dan muntah yang secara terus-menerus dapat menyebabkan penurunan berat badan dan dehidrasi selama kehamilan. Tanda yang ketiga adalah bengkak pada kaki, tangan, dan wajah. Ibu hamil akan mengalami bengkak yang normal pada kaki yang biasanya akan hilang setelah beristirahat atau dengan meninggikan kaki lebih tinggi daripada kepala. Bengkak yang menjadi masalah serius yaitu ditandai dengan muncul pembengkakan pada muka, tangan, dan ekstremitas lainnya. Bengkak tidak hilang setelah beristirahat, dan bengkak disertai dengan keluhan fisik lainnya. Ibu hamil yang mengalami keracunan kehamilan juga ditandai dengan ödem atau pembengkakan, terutama tampak pada kaki dan muka. Kondisi ini juga disebabkan oleh tekanan darah tinggi dan dalam air kencing terdapat protein urin. Tanda yang keempat adalah sakit kepala yang hebat. Sakit kepala yang serius dalam kehamilan adalah sakit kepala hebat yang menetap dan tidak hilang setelah beristirahat. Terkadang, sakit kepala yang hebat menyebabkan penglihatan ibu hamil menjadi kabur dan berbayang. Hal ini merupakan suatu gejala dari preeklamsia dan jika tidak diatasi dapat menyebabkan kejang dan stroke. Selanjutnya, tanda yang kelima adalah perdarahan. Pada masa awal kehamilan, ibu mungkin mengalami perdarahan atau spotting, di mana ini merupakan perdarahan implantasi atau perdarahan yang normal di awal kehamilan. Adapun perdarahan yang terjadi pada kehamilan muda kurang dari 22 minggu disertai dengan darah yang banyak atau sangat menyakitkan, ini bisa terjadi karena aborsi atau keguguran, hamil mola hidatidosa atau hamil anggur, dan kehamilan ektopik atau hamil luar kandungan. Sedangkan, jika terdapat perdarahan di akhir kehamilan atau trimester 3 yang tidak normal,
Ini bisa disebabkan karena plasenta previa atau plasenta yang menutupi jalan lahir dan solusio plasenta atau pelepasan plasenta sebelum kelahiran. Perdarahan semacam ini merupakan tanda bahaya yang dapat terjadi dalam masa kehamilan. Berikutnya, tanda keenam adalah janin kurang bergerak atau tidak bergerak. Ibu hamil mulai merasakan gerakan bayinya selama bulan kelima atau keenam. Bahkan, beberapa ibu dapat merasakan lebih awal. Gerakan bayi akan lebih mudah terasa apabila ibu beristirahat dan jika ibu makan dan minum dengan baik. Bayi harus bergerak paling sedikit 3 kali dalam 3 jam atau 10 gerakan dalam 12 jam. Adapun penyebab gerakan janin berkurang yaitu aktivitas ibu berlebihan sehingga gerak janin tidak terasa. Kematian janin, perut tegang karena kontraksi berlebihan, dan kepala janin sudah masuk panggul pada kehamilan cukup bulan. Dan tanda selanjutnya adalah demam tinggi. Demam tinggi jika suhu ibu hamil lebih dari 38 derajat Celcius dalam kehamilan, ini menandakan ibu dalam masalah. Demam pada kehamilan merupakan tanda gejala infeksi dalam kehamilan. Komplikasi yang ditimbulkan jika ibu mengalami demam tinggi yaitu sistitis atau infeksi kandung kencing, serta infeksi saluran kencing.